Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwidai Pranita, CGP Angkatan 9 dari SDN Blotan 3 akan mengadakan praobservasi dengan Bu Desi, guru kelas 6 SDN Blotan 3. Selamat pagi Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Bu Desi, di sini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan melakukan mengamati proses pembelajaran di kelas atau melakukan proses supervisi yang akan Ibu lakukan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Desi? Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran Ibu nanti. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nanti Ibu akan mengajar pelajaran apa ya Bu? Untuk pembelajaran yang akan saya adakan nanti, saya akan mengadakan pembelajaran IPA dan juga Bahasa Indonesia Bu. Dari kedua mata pelajaran tersebut, kira-kira ada beberapa tujuan yang ingin saya capai, yaitu setelah selesai pembelajaran nanti, saya mengharapkan siswa itu mengetahui bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan secara langka. Selanjutnya, siswa juga mengetahui bagaimana cara membuat poster yang baik, dan juga siswa mampu menggunakan kata tanya sesuai dengan ketentuan dan cara penggunaannya secara baik dan benar. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini Bu Desi? Untuk area pengembangannya nanti saya ingin menekankan kepada pengetahuan dan proses keterampilan siswa. Untuk pengetahuannya nanti saya akan tekankan pada kemampuan siswa untuk mengerti bagaimana pengertian poster, bagaimana cara membuat poster, dan bagaimana cara siswa itu melestarikan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan untuk keterampilannya, nanti saya akan menilai produk hasil karya siswa berupa poster yang sudah dibuat siswa dan juga mind mapping atau peta pikiran yang dibuat siswa menggunakan kata tanya. Oh iya, baik Bu Desi. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Strategi, mode, dan metode yang Ibu gunakan. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah strategi yang berdiferensiasi pada siswa dan juga kepada produk atau hasil akhir siswa nanti. Jadi lebih menekankan pada proses belajar siswa dan juga nanti akan ada suatu hasil karya yang dihasilkan siswa pada akhir pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berbasis pada masalah atau PBL dengan metode belajar secara berkelompok ataupun juga nanti juga dengan individu juga. Baik Bu Desi. Kemudian media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk medianya saya akan memanfaatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai menyajikan sebuah video kepada siswa untuk menyaksikan bagaimana cara-cara membuat sebuah poster itu yang baik dan benar. Selain itu juga saya akan mengkonkretkan itu dengan gambar poster. Itu adalah beberapa contoh poster yang bisa siswa tiru atau yang bisa siswa contoh saat proses pembuatan poster nanti. Iya. Kemudian untuk waktu yang Ibu gunakan nanti kira-kira di hari apa Bu Desi dan jam berapa? Kira-kira nanti akan saya laksanakan pada hari Sabtu dan juga mungkin jam ke-3, ke-4 Bu, sebelum istirahat dimulai. Iya, baik Bu Desi. Nanti pada hari Sabtu saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran. Nanti setelah Ibu melakukan praktek pembelajaran, kita akan melakukan pasca observasi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini?
Dari percakapan pra-observasi ini saya mendapatkan bagaimana gambaran tentang strategi, metode pembelajaran dan juga media apa yang tepat untuk saya gunakan nanti pada waktu pembelajaran ataupun pada saat observasi. Oke, terima kasih Bu Desi. Saya kira percakapan pra-observasi kita hari ini sudah cukup. Nanti kita bertemu lagi pada waktu pembelajaran dan pasca observasi. Terima kasih Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita pagi ini, kita ice breaking dulu ya. Seperti kemarin, kalau Bu Desi bilang ayam, nanti kalian menyebutkan kakinya atau tepuk 2 kali. Kalau Ibu Desi bilang kucing, nanti berarti kakinya ada 4. Berarti tepuknya berapa kali? Oke, kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Ayam, kucing, kaki 1000. Oke, berarti masih konsentrasi. Sedikit aja ice breaking kita hari ini untuk menambah semangat kita untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hewan-hewan dan tumbuhan langka. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengenali hewan dan tumbuhan langka yang ada di sekitar kalian, di sekitar kita. Nanti kita apresiasikan, kita wujudkan, kita kreasikan ke dalam bentuk poster. Siap ya? Sebelumnya kita nanti akan melihat sebuah tayangan video tentang bagaimana cara membuat atau menulis poster yang baik dan benar. Akan dilihat dulu. Silahkan diperhatikan dulu. Pertama-tama kita membuat garis tepinya. Kita buat sketsanya. Tentukan dulu temanya. Kalian ingin membuat tentang apa? Nah, ini sudah ada gambar tumbuhannya. Ada hewannya juga. Adalah slogannya atau kalimat yang akan kalian promosikan. Di situ sudah mulai menuliskan kalimatnya, lestarikan. Hewan dan tumbuhan. Nah, itu sudah mulai tahap penulisan. Dan tahap akhirnya yaitu kalian memulai proses pewarnaan atau mewarnai posternya dengan warna-warna yang menarik kan? Sesuai dengan keadaan asli kalau bisa. Mewarnai sesuai dengan keadaan nyatanya. Ini mulai selesai tahap pewarnaan gambarnya. Dibuat semenarik mungkin bagaimana poster itu bisa menarik perhatian pembacanya. Ini adalah contoh dari poster. Itu adalah hasil akhirnya, hasil akhir dari proses pembuatan
mulai dari penggaris tepi, memilih tema, membuat sketsa, mewarna, dan juga memberikan warna yang menarik. Nah, di sini nanti Bu Guru minta kalian secara berkelompok untuk membuat satu buah poster yang menarik tentang apa? Hewan dan tumbuhan langka. Siap? Siap. Sudah paham? Sudah paham? Oke, kita mulai sekarang. Kita sekarang bentuk kelompoknya. Naya, Kalisa, dan juga Rafal. Gusti, Surfa, dan juga Mimi. Dan yang terakhir Rendra, Siva, dan juga Dino. Ayo segera berkelompok ke tempatnya. Rendra, silakan segera menempati kelompoknya. Ayo, berkelompok sesuai dengan yang sudah dikelompokkan oleh guru tadi. Sudah. Ayo di sini, nah, tiga. Kalau sudah, silakan tentukan tema kalian untuk menggambar poster. Tema kalian untuk menggambar poster. Sudah. Tentukan temanya dan silakan kalian buat posternya mulai dari garis tepi, mulai dari tema dan juga sketsa hingga selesai pewarnaan. Siap, G? Silakan dimulai untuk membuat posternya. Gambar di sini. Selain kan temanya apa? Termasuk hewan yang ini temanya gajah, boleh. Ini temanya apa? Perburuan liar. Oke. Semuanya bekerja secara bersama-sama.
sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke, sebentar lagi ya. Tentang pewarnaan. Ini sudah selesai. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Jangan lupa di bagian bawah atau di bagian samping dituliskan nama anggota kelompoknya. Ini ya, ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja di sini boleh. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Kalau sudah, Bu Guru minta silahkan kalian tunjukkan ke depan kelas hasil dari poster kalian yang kalian buat bersama kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan. Ya. Kelompok 1 mana? Sini. Oh iya, ayo silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan dan ditunjukkan ini hasil dari kelompok 1. Silakan dibaca dan dijelaskan maksudnya poster itu apa. Stop pemburuan liar sambil ditunjukkan gambar posternya. Di situ ada poster untuk menghentikan atau menyetop pemburuan hewan-hewan liar, tumbuhan yang dilindungi juga harus diberhentikan agar tidak punah. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Giliran dari kelompok 2. Silakan disiapkan ya untuk kelompok 3. Ini dari kelompok 2. Silakan dijelaskan dulu. Ayo kita lestarikan bumi. Ayo kita lestarikan bumi. Di sini slogannya lestarikan bumiku. Sudah ada gambarnya bumi, gambarnya gajah, dan juga gambar tumbuhannya. Gajah itu adalah salah satu hewan yang dilindungi juga. Bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Terima kasih. Yang terakhir yaitu kelompok 3. Ya, siapa? Silakan. Ayo, Mas Dino. Lestarikan hewan dan tumbuhan. Lestarikan hewan dan tumbuhan. Di situ ada gambarnya kura-kura, ada gambarnya tumbuhan, dan juga ada gambar matahari. Kura-kura itu termasuk hewan yang dilindungi atau enggak? Ya, kenapa kok dilindungi? Karena hewan yang langka. Bagus sekali temanya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Jangan lupa nanti hasilnya kita tempelkan di dinding poster kelas yang sudah Bu Desi sediakan di sini. Oke, siap ya? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti hasilnya bisa ditempel di dinding poster kelas. Siap? Nah, kalau sudah silahkan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
Udah ya. Setelah kita tadi mempelajari poster, Desi mau tanya, apa itu yang disebut poster? Poster adalah ajakan, ada lagi pemberitahuan, ada lagi apa? Informasi, boleh. Apa lagi? Mempengaruhi pikiran, boleh. Banyak sekali, dari satu kata poster saja kalian bisa memunculkan berbagai macam kata. Ada yang ide, ada yang informasi, ada yang mempengaruhi pikiran, ada juga yang gambar, ada yang informasi, banyak sekali. Itu sudah termasuk dari peta pikiran kalian. Oke. Nah, sekarang Bu Desi akan menampilkan satu kata, yaitu sangsoria, sangsaka merah putih. Silahkan kalian buat satu kata itu menjadi beberapa cabang peta pikiran kalian. Apa sih yang kamu ketahui tentang sangsaka merah putih? Udah Bu Desi siapkan juga. Semua sudah pegang lembar kerjanya. Nah, silakan kalian buka halaman yang kedua. Di situ ada sebuah bacaan dan satu clue atau tema dari bacaan, yaitu sangsaka merah putih. Untuk lebih memudahkan kalian, Desi di situ sudah memberikan kata tanya. Ada yang apa, kapan, apalagi mengapa, bagaimana, siapa, dari mana, kapan. Nah, ada berapa kata tanyanya? 6. Nah, silahkan kalian isi, kalian buat pertanyaan sesuai dengan kata tanya yang sudah tersedia. Silakan. Sekarang kita belajar tentang penggunaan kata tanya. Kalian buat 6 kalimat tanya. Sudah? Kita buat 6 kalimat tanya saja. Selesai ya? 6 kalimat tanya. Kita memanfaatkan kata tanya 5B 1H. Nah, sebelum itu dikumpulkan, Desi mau tanya. Di situ ada 6 kata tanya. Tadi ada siapa, apa, kapan, di mana. Kata tanya siapa digunakan, kalian gunakan untuk menanyakan nama seseorang, nama barang, boleh. Kata tanya kapan kalian gunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana, menanyakan cara atau prosesnya. Kata tanya di mana, menanyakan tempat. Bisa nggih? Nah, nanti hasil mappingnya kita akan kumpulkan dan kita akan buat sebuah lembar portofolio untuk pekerjaan kalian.
Nah, dari pembelajaran hari ini tadi, kita sudah belajar apa tadi? Poster, kita juga sudah belajar kata tanya. Dan sebelum kita akhiri, silakan dikumpulkan dulu lembar kerjanya. Kumpulkan dan silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah selesai? Sudah dikumpulkan semua? Nah, nanti hasilnya akan Bu Desi koreksi dulu. Sebenarnya kalimat tanya, kalian membuat kalimat tanya itu tidak ada yang salah. Semuanya betul. Itu adalah pengembangan dari pikiran kalian sendiri-sendiri. Bu, punya saya kok tidak sama teman saya, tidak apa-apa. Karena apa? Pikiran anak itu tidak ada yang sama. Yang penting ada kata tanyanya, ada hal yang ditanyakan, dan juga ada tanda tanya. Ada yang belum tahu bentuknya tanda tanya? Siapa sudah tahu bentuknya tanda tanya? Seperti payung itu loh Pak. Nah, seperti payung ada titiknya. Itu adalah kata tanya. Paham ya untuk penggunaan kata tanyanya? Sekarang sebelum pembelajaran ini Bu Desi tutup, kita belajar bersama-sama. Jadi pembelajaran yang pertama tentang poster. Apa yang kalian sulitkan, menurut kalian sulit dalam membuat poster itu apa? Menggambar. Terus ada lagi mewarnai sulit. Memadukan warna mungkin yang sulit. Terus ada lagi, sudah itu saja. Jadi poster itu ciri-ciri poster satu, kita harus sesuaikan dengan tema. Menggunakan kalimat yang singkat, jelas, mudah dimengerti, dan juga menarik perhatian. Kalimatnya panjang, terlalu lama untuk dibaca, karena poster itu akan ditempel. Orang tidak harus berhenti dulu untuk membaca postermu. Oke. Terus yang kedua, pemilihan warna yang menarik. Kalau membuat poster, itu warna yang digunakan juga harus menarik perhatian, yang mencolok. Jangan diwarna hitam semua. Kalau hitam semua nanti bacanya tidak terlihat. Ye, paham ye? Dari poster sudah, dari kata tanya sudah. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Berarti sudah paham ye? Oke, kalau begitu pembelajaran ini tentang poster dan juga tentang penggunaan kata tanya Desi yang nggak bisa, dan nanti untuk tugas di rumah silahkan kalian membuat kalimat lagi, mengapresiasikan peta pikiran kalian dengan satu kata. Kalian buat berupa cabang-cabang kalimat, silahkan kalian buat, dikumpulkan besok pagi. Siap ya? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, terima kasih waktunya. Apabila ada kesalahan, Bu Desi minta maaf. Sebelumnya kita berdoa dulu di akhir pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Untuk kita tetap semangat, kita ice breaking sekali lagi. Nanti yang salah menyanyikan lagu tentang hewan, yaitu Garuda Pancasila. Oke, siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Kaki 1000. Gajah. Bebek. Kucing. Ular. Tikus. Naya salah. Tikus itu kakinya ada berapa? Hanya 2 kali. Silahkan Naya nyanyi Garuda Pancasila sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi sedia berkembang. Pancasila dasar negara, Pancasila demokrasi, liberasi bersatu. Ayo maju
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Maya. Ya, sudah ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan di samping saya ada Bu Desi, guru kelas 6, dan Bu PP saya, Ibu Supeni Ernawati. Kita akan berbincang-bincang pada tahapan pasca observasi. Bu Desi, pada tahap pasca observasi ini, kemarin kan saya sudah melakukan supervisi di kelas itu. Kemudian yang Ibu Desi rasakan ketika saya melakukan supervisi di kelas itu apa, Bu Desi? Alhamdulillah, mungkin pertamanya saya masih merasa tegang karena pembelajaran biasanya dilakukan sendiri, sekarang harus disupervisi bersama ibu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian mungkin bisa Bu Desi ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan apa yang sudah Ibu lakukan. Pertamanya tentu saja saya membuat perangkat pembelajaran, merancang bagaimana proses pembelajaran nanti akan saya ajarkan, membuat perangkatnya, media yang saya gunakan, dan metode yang akan saya gunakan untuk pembelajaran. Dan untuk penilaian nanti saya fokuskan pada dua suplemen, yaitu yang pertama itu pada pengetahuan, di mana siswa nanti saya tekankan untuk mengerti pengertian dari poster, bagaimana cara membuat poster yang benar, dan juga bagaimana ciri-ciri poster yang baik. Selanjutnya untuk proses keterampilannya nanti saya akan menekankan pada kemampuan siswa untuk membuat poster secara baik dan benar. Ya Bu Desi, baik. Kemudian menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau belum, Bu Desi? Kalau menurut saya 90% sudah berjalan dengan baik, Bu, tapi mungkin masih ada 1 atau 2 siswa yang mengalami kesusahan atau masih mengalami hambatan dalam pembuatan poster. Baik Bu Desi, kemudian hambatan atau tantangan apa yang Ibu dapatkan ketika pembelajaran di kelas berbagai? Mungkin waktu pembelajaran secara berkelompok, Bu. Kalau berkelompok itu siswa ada yang aktif, ada siswa yang hanya diam saja melihat temannya bekerja, ada siswa yang aktif dalam pembelajarannya, dan juga pada saat pembelajaran secara individu, saat saya melontarkan beberapa pertanyaan, mungkin ada siswa yang mau menjawab dan yang lainnya hanya duduk diam tanpa aktif dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Kemudian dari cerita Ibu tadi, dari hambatan, kemudian area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran di kelas supaya lebih baik apa Bu Desi? Mungkin nanti saya akan lebih memotivasi siswa, memberikan semangat kepada siswa, membuat pembelajaran di kelas itu lebih interaktif lagi, lebih menimbulkan pembelajaran yang semangat agar siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran dan aktif dalam pembelajaran, melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya langkah yang akan Bu Desi lakukan. Baik Bu Desi, saya kira proses pasca observasi kita kali ini sudah cukup. Selanjutnya akan dikomentari oleh Bu PP, oleh Bu Supeni Ernawati. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan Bu. Oke, terima kasih Ibu Wiwi, Ibu Desi, selamat pagi. Pertama saya ingin tanya ke Bu Desi, bagaimana rasanya diobservasi sama Bu Wiwi? Rasanya yang pertama kali deg-degan, tegang, tapi alhamdulillah juga lancar dan semangat untuk menjadi lebih. Oke, menurut Bu Desi, manfaat apa yang Bu Desi rasakan ketika jenengan disupervisi oleh Bu Wiwi? Manfaatnya saya mengetahui pembelajaran saya itu seperti apa, kekurangan pembelajaran saya seperti apa, kelebihannya di mana, nanti bisa saya refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Sebelum saya berkomentar, mungkin
saya perlu data-data dulu yang masing gitu ya. Terus untuk Bu Wiwit sendiri, menurut Ibu apa yang sudah berjalan baik dari proses pendampingan panjenengan melalui supervisi ini? Ya, jadi yang sudah berjalan baik dari supervisi kemarin, proses pembelajaran di kelas sudah berjalan lancar. Bu Desi sudah menyampaikan atau melakukan langkah-langkah pembelajaran secara runtut, kemudian anak-anak juga sudah memberikan umpan balik yang sangat bagus sekali Bu Beni. Mungkin nanti bisa dikembangkan metode-metode yang lebih menarik lagi selain seperti yang dilakukan Bu Desi kemarin. Sudah bisa terlaksana ya. Kemudian apa yang menurut Bu Wiwit dari hasil pengamatan selama pembelajaran itu yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dari Bu Desi? Yang perlu diperbaiki dari Bu Desi mungkin apa ya, kemarin penguasaan kelas juga sudah baik sekali. Yang perlu ditingkatkan mungkin ya tadi metodenya mungkin Bervariasi. ya lebih bervariasi supaya anak-anak lebih tertarik lagi. Oke. Menurut Bu Wiwit, untuk prosesnya ini sudah cukup memuaskan atau masih perlu peningkatan lagi? Sebenarnya sudah cukup memuaskan Bu Beni, namun akan lebih baik lagi jika ke depan tadi metodenya bervariasi, kemudian mungkin bisa dilakukan pembelajaran di luar kelas sesuai dengan kebutuhan yang Desi. Itu dari sisi ketika panjenengan mengawasi atau mengobservasi Bu Desi ya. Sekarang saya tanya dari sisi panjenengan sendiri, ketika melakukan supervisi pada Bu Desi, apakah ada kendala-kendala atau sesuatu yang menghambat panjenengan melakukan supervisi? Saya kira tidak ada, semuanya sudah berjalan baik. Hambatan-hambatan yang begitu berarti tidak ada Bu Beni, sudah berjalan Ya, lancar. alhamdulillah kalau itu begini. Dengan itu saya bisa menyatakan bahwa panjenengan sudah berhasil ya. Mungkin nanti ke depan panjenengan bisa lebih menggali lagi potensi-potensi Bu Desi yang sebelumnya ini belum disadari oleh beliau. Jadi dengan banyak diskusi, banyak menambah referensi-referensi, mungkin nanti panjenengan bisa mengawali dengan lebih baik ketika melakukan supervisi. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai observer di dalam proses supervisi panjenengan. Terima kasih Bu Beni atas saran dan masukannya. Semoga nanti saya bisa melakukan supervisi dengan lebih baik lagi dan Bu Desi lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Ibu.